Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Eliezer Rian Andani dan rekan saya yang bernama. Devania Sadi Putra. Kami akan menjelaskan tentang memahami OS dan mengerti tentang konsep-konsepnya. Konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, dan pengolahan data. Sejarah evolusi dari sistem operasi pada generasi awal yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1995. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Generasi kedua, dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ketiga, pada tahun 1965 sampai 1980, sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online di komputer. Pada generasi keempat, dari tahun 1980 sampai tahun 2000-an, pada masa ini sistem operasi telah menggunakan Graphical User Interface GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada generasi selanjutnya, pada generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah komputer dan sistem operasi bergerak atau mobile. Pada perangkat mobile memiliki beberapa contoh, yaitu PDI, paket PC, laptop, notebook, dan netbook. Kontribusi sistem operasi. 1. Resource Manager merupakan pengelola sumber daya dan mengaktifnya. Contoh memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. 2. Interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami atau bersahabat. 3. Koordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. 4. Guardian, menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. 5. Gatekeeper, berfungsi sebagai pengendali hak akses dan pengguna yang mengendalikan siapa saja yang masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Konsep dasar sistem operasi. Terdapat proses, thread, symmetric multiprocessing, dan microkernel. Kemudian, pengertian dari proses. Proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Kadang disebut sebagai proses ringan. Unit dasar dari sistem kompilasi pada prosesor. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan start. Symmetric multiprocessing. Sistem operasi dengan symmetric multiprocessing membagi proses dan thread ke semua prosesor. Sebuah sistem yang dilengkapi dengan symmetric multiprocessing memiliki multiple prosesor. Prosesor tersebut berbagi memori utama dan input-output yang sama. Proses tersebut dapat melakukan fungsi yang sama. Microkernel merupakan seperangkat perangkat lunak dalam jumlah minimum yang menyediakan beragam mekanisme dasar yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai sebuah sistem operasi, seperti halnya manajemen pengalaman dan ruang tingkat rendah, manajemen thread, dan komunikasi antar proses. Kesimpulan yang didapat dari PPT ini adalah, jadi sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang diperlukan suatu komputer untuk mengatur berbagai kegiatan yang ada seperti mengelola tenaga, mengatur perangkat lunak yang lain, memudahkan komunikasi komputer dengan pengguna. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, maka kemajuan sistem operasi juga akan terus berkembang menjadi perangkat lunak yang semakin cerdas dan dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dengan lebih baik.
begitulah presentasi kami tentang sistem operasi dan juga konsep-konsepnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jika terjadi kesalahan kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.